Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kita kembali berjumpa dalam ibadah Rebon edisi Rabu 3 Februari tahun 2021. Marilah kita bersama mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah Rebon ini. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat anugerah dan pemeliharaanmu yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Hingga hari ini, Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat melanjutkan kehidupan dan menapaki setiap kenyataan kehidupan kami. Kami mau belajar untuk terus bersyukur kepadamu Tuhan atas segala sesuatu apapun itu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dengan tangan kasih-Mu, kami dimampukan untuk kuat dan tegar. Saat ini Tuhan, kembali kami menyatukan hati dalam ibadah Rebon. Kami mau Tuhan Kau hadir di tengah-tengah persekutuan kami, di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melingkupi kehidupan keluarga kami. Dan melalui firman-Mu yang akan bersama kami renungkan, itu boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, dan urapilah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, agar seluruh berita firman-Mu yang dinyatakan adalah kuasa-Mu saja. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini dinyatakan di dalam Injil Markus pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Markus pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah kesaksian Injil menurut Markus. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkannya dan mau memelihara firman-Nya dengan setia dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, dalam Injil Markus, kisah Yesus mengusir roh jahat juga kita temukan dalam Markus pasal yang pertama, di mana waktu itu Yesus tengah mengajar di rumah ibadat. Lalu tiba-tiba ada orang yang kerasukan roh jahat di dalam rumah ibadat itu. Yesus membungkam kuasa roh jahat itu, dan akhirnya roh jahat keluar dari orang yang dirasukinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, bacaan kita saat ini menunjukkan bahwa apa yang dihadapi oleh Yesus lebih besar dan lebih kuat dari biasanya. Seperti yang dijelaskan dalam ayat 3. Tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggu dimusnahkannya. Tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Markus menggambarkan bahwa orang yang kerasukan setan ini memiliki kekuatan fisik yang begitu besar. Akan tetapi, keadaan lainnya sungguh menyedihkan. Roh jahat itu merusak fisik orang yang dirasukinya, seperti yang dijelaskan dalam ayat 5. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit, sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Sungguh menggenaskan keadaan orang yang dikendalikan oleh roh jahat. Orang lain pun jadi ketakutan bila melihat dia. Tak ada satu pun yang berani menolongnya. Tak ada satu pun yang mampu untuk menjinakkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, saat ia melihat Yesus dari kejauhan, berlarilah ia mendapatkan Yesus dan menyembah Yesus. Roh jahat itu tahu siapa Yesus. Ia tahu bahwa ada kuasa yang lebih besar daripadanya berada di sekitarnya. Memang tidak dijelaskan secara rinci oleh penulis Markus bagaimana orang itu sampai kerasukan roh jahat. Injil Markus menunjukkan bahwa interaksi di antara roh-roh jahat dengan Yesus memperlihatkan bahwa mereka tahu siapa sejatinya Yesus dan mereka takut kepada Yesus, seperti yang dijelaskan di dalam ayat 7. Roh-roh jahat itu memahami otoritas Yesus, sehingga tidak berani bertindak tanpa seizin Yesus, seperti yang dijelaskan dalam ayat 10. Mereka memohon kepada Yesus supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Kita melihat fakta bahwa iblis dapat menjadikan manusia sebagai tawanannya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Saat manusia lemah, iblis bisa masuk dan menguasai kehidupan manusia, mempermainkan manusia, dan menawan manusia dengan kuasa kejahatannya. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada. Namun, di balik itu semua, kita melihat satu fakta yang paling penting, fakta yang terpenting, fakta yang menguatkan iman kita. Fakta itu adalah bahwa tidak ada kuasa apapun di kolong langit ini yang bisa melampaui kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia adalah Allah yang maha kuasa, sehingga dapat mematahkan kuasa apapun yang membelenggu manusia. Tuhan kita
tidak menginginkan manusia yang telah Dia ciptakan menurut gambar dan rupanya itu dibelenggu oleh kuasa-kuasa kejahatan. Fakta ini bagaikan benteng teguh yang menguatkan iman kita, membentengi kita dari kuasa si iblis, dari kuasa jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, jadi jika saat ini kita tengah terbeban, jika saat ini kita tengah memiliki pergumulan, jika saat ini kita berada dalam kondisi sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, jika saat ini kita berada dalam satu permasalahan dan permasalahan itu seolah-olah selalu hadir silih berganti, jika saat ini kita merasakan himpitan ekonomi yang mendera kehidupan kita, terkadang kenyataan kehidupan yang seperti itu melemahkan kita, melemahkan iman kita, dan akhirnya membuat kita putar kompas untuk tunduk dan takluk kepada iblis, untuk mencari-cari kekuatan yang dapat membantu kita secara instan dan cepat. Ingatlah bahwa kuasa Yesus jauh lebih besar daripada kuasa manapun yang ada di muka bumi ini. Andalkan Yesus dan hadirkan Yesus selalu dalam kehidupan kita. Seberat apapun dan sebesar apapun beban hidup yang tengah kita alami dan kita rasakan, Tuhan Yesus sanggup untuk mengatasinya. Sebagai pengikut Kristus, kiranya fakta bahwa Tuhan Yesus sanggup melepaskan kita dari jerat belenggu kejahatan tidak membuat kita mudah menyerah, kalah pada si jahat yang senantiasa berusaha menguasai dan mengecoh kita. Gunakanlah kuasa Kristus dan nyatakanlah dengan tegas bahwa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan atas iblis dan segala sesuatu yang tengah kita alami dalam kehidupan kita saat ini. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita hayati firman Tuhan yang telah kita terima di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas sapaan firman-Mu ya Tuhan, dan kami tahu bahwa Engkau Allah yang sanggup mematahkan belenggu kejahatan, Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami, Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami, Allah yang senantiasa menyertai langkah kehidupan kami. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Kami meyakini itu. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini apapun keadaan kami, apapun yang tengah kami alami dan kami rasakan, kami percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus kami akan menjadi para pemenang. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya kuasa Tuhan Yesus Kristus selalu ada di dalam setiap langkah kehidupan kami, membuat kami kuat dan tidak goyah, apalagi terkena bujuk
rayu si iblis, membuat kami mengerti jalan mana yang harus kami tempuh, membuat kami dapat memilah antara yang benar dan yang jahat. Tolonglah kami ya Tuhan, dan inilah kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita bersama mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 125. Dia sanggup, kita pujikan 2 kali. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu, yang buta dicelikan, dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu, yang buta dicelikan, dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.